Iya, kelihatan, Pak. Oh ya. Oke. Jadi sebenarnya yang nanti yang malam ini kita akan buat tidak sebanyak ini, karena kalau semuanya digarap sampai penilaian, yang ini tampilannya adalah penilaian, mungkin agak repot. Jadi kita akan pada prinsipnya nanti menggunakan fungsi yang sama, menggunakan perintah yang sama pada saat codingnya, tapi kita akan membuat khusus untuk daftar hadirnya dulu. Jadi begini, malam ini Bapak Ibu jika boleh kita akan praktek langsung saja. Misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya. Syaratnya Bapak Ibu bisa menyiapkan laptop masing-masing gitu, biar kita bisa sama-sama mencobanya. Jadi malam ini mungkin saya akan, kalau ada pertanyaan boleh, tapi akan untuk prakteknya ini nanti akan dibatasi untuk membuat daftar hadirnya saja dulu. Gambarannya begini, kita akan membuat daftar hadir siswa menggunakan Google Form. Nanti misalnya kita ada 10 kelas atau berapa kelas yang kita ajar begitu, kita akan buat masing-masing satu form sendiri. Kemudian nanti akan digabung dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi walaupun banyak form, tapi tidak perlu. Jadi nanti semua akan tergabung dalam satu aplikasi. Nah, tapi kalau tidak salah di App Inventor itu dia hanya membatasi 10 screen. Untuk satu proyek, untuk satu aplikasi itu hanya 10 screen. Jadinya ketika kita punya banyak screen yang harus kita buat, itu nanti akan memberatkan. Penggunaan aplikasinya juga tidak, karena dibatasi hanya 10. Nah, di sini ada tawaran untuk menggunakan hanya 2 screen saja maksimal. Kalau hanya untuk membuat daftar hadir itu hanya butuh 2 screen saja. Satu screen yang tampilan awal, kemudian nanti diklik misalnya 10 MIPA 1, dia mengarahnya ke screen berikutnya, itu untuk formnya. Jadi hanya 2 screen. Mungkin agak membingungkan kalau awal, kita coba saja nanti. Bapak Ibu boleh gimana ya caranya biar bisa ketahuan apakah sudah siap atau belum. Bapak Ibu kira-kira jika kita langsung praktek, Bapak Ibu sudah siap kan? Mungkin boleh raise hand-nya jika sudah pada siap gitu. Biar saya bisa lihat ada berapa banyak yang sudah siap dengan laptopnya. Mungkin bisa raise hand. Ya, Pak Dul sudah, Pak Irman, Pak Jamal, Pak Rafiuddin, oke. Wah, ini nggak muncul ya. Oke. Ya, sepertinya sudah pada siap. Oke, Bapak Ibu. Saya langsung saja kalau begitu. Kita yang pertama tuh membuat formnya dulu. Kita buat form di Google Form. Jadi masuk ke Google browser, ketik forms, saya ulangi, ketik forms.google.com ya. Kemudian kalau belum login ya berarti kita login terlebih dahulu. Di sini ya, karena di sini sudah ada 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, berarti saya buat yang baru saja. Misalnya saran saya sih langsung buat di judulnya dulu yang kita isi. Misalnya 10 MIPA 3. Enter, nanti title formnya juga akan menyesuaikan. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, untitled question, biasanya misalnya kalau ada ini kita hapus Bapak Ibu, karena kita tidak akan menggunakannya. Kita menggunakan bentuknya itu adalah multiple choice grid.
seperti ini atau berbentuk kisi-kisi matriks. Nah, di sini ada baris dan kolom. Di baris ini kita akan mengkopas daftar nama siswa. Misal di sini saya sudah punya daftar nama siswa. Ini bisa diganti nggak ya tampilannya? Ini yang Bu Mesuri yang kelihatan masih ini ya, masih apa? 10 MIPA 3 ini Pak yang kelihatan. Ya, Excel-nya nggak kelihatan ya Bu ya? Tidak Pak, tidak kelihatan. Oh ya, berarti saya ini dulu. Yang di laptop saya yang kelihatan ini. Ya, tunggu sebentar, share my screen. Oke, tak perlu lah ya. Yang penting ini ada file Excel. Jadi maksud saya ingin menunjukkan bahwa kita tidak perlu mengetik satu persatu, Bapak Ibu. Kita tidak perlu mengetik satu persatu. Mohon bersabar. Ini Excel-nya seperti buka. Ya, saya punya file Excel. Saya copy. Kemudian di sini saya cuma butuh paste saja, Ctrl V. Ya, ini semua nama langsung terketik dengan sendirinya. Kemudian di bagian kolom kita isi misalnya hadir, kemudian sakit, izin. Ini menyesuaikan Bapak Ibu ya. Izin apa? Ini sudah selesai. Jadi yang perlu mungkin require-nya ini mandatorinya kita aktifkan, jadi biar dia mewajibkan untuk semuanya diisi, semua baris terisi. Nah, ini selesai Bapak Ibu, ini sudah selesai. Kita coba lihat tampilannya. Dan tampilannya akan seperti ini. Kalau kita ngeklik satu persatu, ini kan cukup merepotkan ya. Cukup merepotkan jika kita mengeklik satu persatu. Nah, di beberapa aplikasi administrasi guru yang sudah ada, misalnya Editio atau Teacher ID itu kalau tidak salah, ininya ada defaultnya. Biasanya untuk dianggap semua hadir, nanti kalau ada yang tidak hadir, kita tinggal klik yang tidak hadir. Nah, ini bisa dengan menggunakan Google Form, ini bisa sangat mungkin. Jadi, kita menggunakan fasilitas prefill link. Nah, ini klik 3.3 di kanan atas, kemudian get prefill link. Jadi ketika sudah ada yang terisi sebelumnya, ketika kita buka linknya itu sudah ada yang terisi sebelumnya. Nah, yang di siapa? Ini hadir. Kita buat dia menjadi hadir semuanya. Ini akan memudahkan kita. Jadi nanti yang kita centang hanya yang tidak hadir saja. Walaupun misalnya kita tetap ingin membacanya satu persatu. Kita ingin mengabsen satu persatu. Ya, kita tinggal seperti ini. Oke, kita klik get link. Kemudian akan kita copy. Ketika sudah didapat, kita copy linknya. Dan ini bisa kita coba. Oh, tidak terlalu kelihatan ya. Begini, kita coba buka yang baru. Ya, form yang baru sudah ada. Nah, ini sudah ada masing-masing siswa namanya sudah muncul. Oh ya, kenapa kita menggunakan multiple choice grid? Karena biar ini tidak, kalau menggunakan yang satunya itu yang sebentar apa namanya? Yang grid checkbox grid ini nantinya bisa misalnya Anselma Letsoin ini bisa dua bisa hadir dan sakit yang tercentang atau semuanya malah. Jadi untuk mengatasi itu kita menggunakan yang multiple choice, jadi hanya bisa memilih salah satu. Misal sakit 3 orang, nah ini kita tinggal submit sekali selesai. Selesai. Ini kita bisa cek di sini responsnya. Ada 3 yang sakit, yang lainnya semua hadir. Ini selesai Bapak Ibu. Oh ya, saya sarankan
kan kita menyimpan link yang tadi. Jadi menyimpannya di Word atau di mana terserah Bapak Ibu, yang penting ada file yang tersimpan linknya. Jadi ini sebagai data kita. Sebentar. Ada baiknya saya menunjukkan sih. Saya share dulu yang Excel-nya. Ya, jadi prefill link 10 MIPA 3. Nah, ini pre-filtering-nya Bapak Ibu. Panjang memang dia hadir. Nah, oke, yang ini sudah, berarti kita buat satu lagi buat pembanding atau apa itu. Jadi biar bukan hanya satu gitu. Kita buat satu lagi. Start form kita buat dua dulu untuk malam ini. Misalnya file adalah masih bagus kan nih? 10 MIPA 4. Oke. Ini juga nama file kita hapus. Soalnya kita hapus. Bentuk soalnya kita rubah menjadi multiple choice grid. Ini tampilannya apa ya Bapak Ibu ya? Excel ya? Wah, ini saya copy dulu kalau begitu. Tidak ada yang tampil. Oke. Ya, ini saya ganti. Ini saya copy. Kemudian saya sharing Google Chrome-nya dulu. Nah, ini seperti tadi, tapi namanya sudah 10 MIPA 4 Bapak Ibu. Saya paste di sini. Ini untuk 10 MIPA 4 misalnya. Ini juga sama. Hadir, sakit. Pastikan bahwa penulisan hurufnya ini sama ya Bapak Ibu. Alfa sakit, hadir sakit izin alfa, karena nantinya kita butuhkan. Oke, kita buat dia required, mandatory, wajib diisi. Kemudian kita pilih pre-filling-nya. Get pre-filling. Yang mau di pre-fill-kan yang ininya. Oke, kita get link. Oke, dan kita copy linknya. Nah, ini saya simpan lagi. Saya simpan di file penyimpanan tadi. Maksudnya apa? Biar lebih mudah lah. Kita tidak kebingungan nanti untuk mencari-carinya. Ini yang tadi adalah 10 MIPA 3, yang ini adalah pre-filling-nya 10 MIPA 4. Ya. Kita coba misalnya ini 10 MIPA 4. Ya, hadir juga. Kita coba submit. Hadir semua 10 MIPA 4. Oke, semua hadir. Ya, kira-kira Bapak Ibu sampai di situ ada yang ingin bertanya atau kita lewati dulu nih? Bagaimana Bu? Ini contoh sudah Bu. Ada pesan Pak ini. Tidak tampil ini di layar saya lihat. Oh, tunggu sebentar. Saya stop sharing dulu. Ya, maaf Bapak Ibu karena ini saya bolak-balik. Ada yang di Excel, ada yang di Chrome, jadi ya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Bisa mungkin dilanjut saja materinya Pak, nanti selesai baru diadakan tanya jawab, sesi tanya jawab. Oke, nah kalau tadi mulai mungkin dari kemarin beberapa hari lalu di narasi dari flyer yang dibuat kan kita
mencoba untuk mempublishnya di site ya, biar bisa dilihat oleh orang tua. Ya itu bisa juga. Cuman mungkin saya ingin lompati itu, kita coba ke pembuatan aplikasinya dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita coba yang publikasi untuk orang tua. Jadi Bapak Ibu ini kita akan coba buat aplikasinya. Yang pertama adalah apa namanya? Bentar. MIT App Inventor. App Inventor. Apa namanya? App Inventor. App Inventor. Ya, appinventor.mit.edu. Nah, kita akan buatnya di sini, Bapak Ibu. appinventor.mit.edu. Jadi ini, kalau yang saya baca ini adalah produknya Google sebenarnya. Cuman bagaimana caranya sekarang sudah diserahkan ke MIT. Jadi mungkin untuk lebih ke edukasi, jadi diserahkan ke MIT yang menggarapnya. Ini keren Bapak Ibu, karena kita tidak perlu membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang ketik berbasis teks. Ini kita cukup menggunakan blok-blok, sistemnya drag and drop. Kita create apps. Kita create apps, kemudian kok lama? Create apps, kalau belum login ya kita login dulu. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, gunakan saja akun Google yang sudah ada. Silakan diikuti langkah-langkahnya untuk membuat yang baru. Nah, tampilan awalnya biasanya begini. Nanti Bapak Ibu tinggal start new project. Saya lanjut ya, start new project. Masih kelihatan ya Bu ya, Ibu Mesri? Kelihatan Bu, kelihatan Pak. Kelihatan. Iya, mohon maaf ini agak lambat, tunggu sebentar. Iya, mungkin pengaruh jaringan Pak. Ya. Namanya misalnya absensiku. Oke. Bentar, ini karena lambat jadinya gini. Ya, ini start new project. Absensiku, misalnya ini nama projectnya. Ini nanti muncul. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya, agak lambat. Nah, di sini sebelah kiri ini apa istilahnya, palette. Ada user interface, jadi kita bisa menambahkan button, checkbox, date picker, image, label, dan seterusnya. Time picker, web viewer, nah ini akan kita pergunakan. Kemudian kita juga bisa mengatur layoutnya. Tinggal klik layout, nanti ada mau berbentuk horizontal atau memasukkan tabel atau yang berbentuk vertikal, ini bisa tinggal dipilih nanti. Kemudian bisa menambahkan media, camcorder, kamera, dan seterusnya. Ini yang akan komponen-komponen yang bisa kita tambahkan. Nah, kalau kita sudah tambahkan,
Nanti kita akan lihat komponen yang ditambahkan di tab komponen di sini. Dan masing-masing komponen itu bisa kita lihat propertiesnya di sini. Nah, ini tampilan untuk desainnya. Nah, di sini ada tombol, ini adalah tombol screen. Ada berapa screen yang kita miliki nanti akan muncul di sini. Tapi kita perlu klik untuk drop down-nya muncul. Ini untuk menambahkan screen. Nah, misalnya ada screen yang ingin kita hapus, kita ngekliknya di sini nanti. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk awal, kita langsung coba saja. Saya ingin membuatnya begini. Jadi, saya akan memasukkan layoutnya dulu. Misalnya vertical alignment. Kemudian saya tambahkan lagi vertical alignment 2. Nah, di sini screen 1 sudah ada 2, ada vertical arrangement 1 dan vertical arrangement 2. Arrangement 1 yang ini, arrangement 2 yang bawahnya. Nah, di screen 1 dulu, kita akan lihat di screen 1, ini saya ingin membuat mereka semua yang ada di screen 1 itu center. Saya buat center. Nah, ini nama aplikasinya absensiku, backgroundnya default ini putih, kemudian ini bisa diganti kalau memang menggunakan image, tinggal diklik nanti upload file. Kemudian yang mungkin akan kita gunakan, ya ini untuk icon ini, jadi ketika Bapak Ibu sudah jadi aplikasinya, kalau ini tidak diisi, itu nantinya ikonnya tuh pakai icon MIT App Inventor. Ketika diinstal di HP yang muncul ikonnya seperti itu. Nah, kita kalau ingin menggunakan icon kita sendiri ya berarti gantinya di sini. Diklik, tinggal upload file, masukkan icon yang kita inginkan. Dan di sini Bapak Ibu ini screen 1 muncul di sini. Ada tulisan screen 1. Nah, saya tidak ingin menggunakan ini. Maka caranya adalah kita centangnya ini kita hapus, kita hilangkan. Detail visible, jadi dia tidak terlihat. Nah, selanjutnya, ini rencananya saya menaruh judul di sini atau logo atau yang judul deh. Judul, saya akan buat ini di tengah juga. Ini vertical arrangement, dia ada di tengah. Isinya, isi dalam vertical arrangement akan di tengah nantinya. Kemudian, ya backgroundnya saya buat non, jadi dia transparan. Kemudian ini saya buat 20%, misalnya. Ya, tingginya 20%, nanti sisanya itu untuk yang bawah. Lebarnya ini saya buat fill parent, jadi dia akan full, lebarnya akan full. Fill parent, nah semacam itu, dia akan berubah. Seperti itu untuk vertical arrangement-nya yang kedua, saya buat juga di tengah, isinya nanti yang ada di dalamnya. Kemudian height-nya ini, saya buat fill parent, ya nanti akan full. Background-nya saya ganti non. Lebarnya juga saya buat fill parent, biar full semua. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini saya akan masukkan judul aplikasinya. Berarti kita butuhkan adalah label. Label ada di user interface. Label ini saya isi dengan misalnya namanya, ini saya ganti dengan absensiku. Misal, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ini saya buat di tengah dia. Kemudian saya buat dia jadi bold. Ini size-nya saya buat jadi misalnya 40. Kemudian apa lagi? Nah, ini line vertikalnya saya buat dia di tengah, center. Nah, ini klik di vertical arrangement-nya. Kira-kira seperti itu dulu. Nah, di vertical arrangement-nya, karena tadi saya sudah buat 2 kelas formnya, berarti saya tambahkan button di sini. Nanti akan diklik buttonnya. Sebentar, ini buat center juga. Agar tidak bertabrakan, saya ini aja ya, ide saja. Ini saya ada tambahkan. Tapi yang saya butuhkan adalah buttonnya.
ini nanti kosong. Jadi biar ada jarak saja di antara mereka. Ini saya hilangkan teksnya. Nah, ini adalah kelas 10 MIPA 1. 10 MIPA 3 tadi ya. Kemudian yang ini 10 MIPA 4. Ini saya pengen buat dia agak lebar misalnya, tapi tidak full sampai kanan kiri. Misalnya saya buat lebarnya 60%. Ini ada beberapa pilihan, boleh persen, pixel, atau otomatis, atau full. Kemudian saya tidak pengen siku seperti ini ujung-ujungnya, saya pengen buat dia agak bulat, pilih rounded. Nah, ini ada perbedaannya nih Bapak Ibu, beda dengan yang di bawah. Hurufnya saya pengen berbesar, berarti ini font size-nya saya buat misalnya 20. Kemudian saya buat bold. Nah, selesai. Hal yang sama saya lakukan untuk 10 MIPA 4. Dibuat bold, ini 20. Kemudian lebarnya 60%. Shape-nya kayak buat rounded, jadi dia agak keren gitu deh. Nah, ini tampilannya untuk di awal. Jadi ketika buka HP muncul ini duluan, nanti tinggal diklik 10 MIPA 3, diklik, dia pindah ke screen sebelahnya. Atau 10 MIPA 4, klik, dia pindah ke screen sebelahnya dan memunculkan formnya. Nah, ini selesai. Kita buat screen berikutnya. Kita tambahkan add screen. Namanya, karena kita akan isi form di sana, saya ganti form. Ya, sama ini saya ingin hilangkan formnya, berarti kita ke bawah, filter visible-nya saya hilangkan. Kemudian saya buat di tengah juga semuanya. Ya, untuk sementara itu dulu. Nah, yang ingin dimasukkan di sini apa? Jadi tampilan formnya. Untuk menampilkan formnya itu saya menggunakan web viewer. Bapak Ibu, di sini ada pilihan web viewer di user interface. Kita masukkan. Web viewer ini propertiesnya ini. Di sini nggak perlu dimasukkan URL-nya karena nanti URL-nya kita yang set di pemrogramannya. Nah, selain web viewer, saya akan tambahkan di bawahnya itu button. Buttonnya nanti horizontal ada beberapa button, 2 button lah misalnya, 2 tombol. Cukup 1 aja kayaknya. Oh iya, cukup 1 berarti kita tambahkan button di sini 1 untuk kembali. Nah, ini saya buat misalnya text button. Saya ganti. Misalnya home. Kemudian saya buat bold. Ini jadi 20 misalnya. Kalau kegedean kayaknya 15 deh. 15. Kemudian lebarnya ini kita buat fill parent, jadi biar full saja dia. Nah, seperti itu. Terus lagi pakai rounded aja biar agak beda. Kira-kira di sini cukup. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Kalau ada yang pengen ditambahkan nanti bisa ditambahkan. Nah, kalau ini sudah cukup. Kalau ini sudah cukup, berarti kita sekarang masuk ke pemrogramannya. Saya kembali ke screen 1 dulu. Ini. Kita klik di sini tombol blocks. Jadi kita akan membuat programnya sekarang. Nah, oke. Di sini di blocksnya ini ada yang bisa dibuat. Jadi tampilan pertama, sebentar. Tampilan pertamanya kan begini.
Nah, jadi saya maksudnya ketika dia klik 10 MIPA 3 atau button 1, itu nanti akan mengarahkan kemana. Oleh karena itu di blognya juga kita akan klik button 1. Nanti muncul beberapa pilihan blok di sini. When button 1 klik, nah ini yang saya butuhkan. Jadi ketika dia diklik, ini cuman klik dan drag and drop saja Bapak Ibu. Ketika button 1 klik, saya pengennya dia ke screen kedua, yaitu screen form. Tapi dengan nilai awal tertentu, karena di sini kan nanti ada 2 button. Berarti saya menggunakan control, kemudian open another screen, tapi dengan start value. Jadi ada nilai di awal. Open another screen. Screen name-nya apa? Nama screen-nya adalah form-nya. Ini kita pakai teks. Kita pilih di sini, tinggal klik saja, pindahkan. Namanya adalah form. Ini case sensitif ya Bapak Ibu, jadi harus sesuai. Kalau huruf besar pertama ya huruf besar juga. Huruf besar pertama. Nah yang ini bisa diklik kanan karena saya menambahkan juga di sini. Tapi start value-nya apa? Start value-nya itu adalah karena ini 10 MIPA 3 ya, berarti saya pengennya dia nanti ke pre-filling form 10 MIPA 3. Ya. Mungkin tidak melihatnya, ini saya sudah copy dari yang tadi yang saya simpan, saya paste di sini. Jadi ini sudah muncul semua di dalam. Panjang, ada hadir. Tapi ini form 10 MIPA 3 punya. Nah ini kalau tombol 1 yang diklik. Sekarang bagaimana kalau tombol kedua diklik? Ketika button 2 diklik, nah ini diklik, nah jangan pakai ini lagi. Ini 10 MIPA 1 punya. Kita akan pakai 10 MIPA 2 punya. Saya paste di sini ya, seperti ini. Ini beda ya Bapak Ibu ya. Satu FA bla bla bla. Ini SE4, ini SFO, beda. Oke, selanjutnya jadi ketika kita klik button 1 dia akan ke sini. Ketika kita klik button 2 dia akan ke sini. Nah, sekarang kita programming untuk di form 2. Di form 2, jadi ketika screen 2-nya form kedua aktif, maka harusnya yang tampilnya adalah misalnya tadi diklik 10 MIPA 1 berarti harusnya tampil adalah link dari MIPA 1. Nah itu berarti ini kita klik form, nanti muncul di sini. Ini when form initialize. Jadi ketika screen ini terinisialkan, terbuka gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah kita akan memanggil web viewer-nya. Web viewer itu ini Bapak Ibu. Nah ini tampilannya di sini web viewer. Ini kita akan menampilkannya. Berarti kita akan memanggil web viewer, diklik kita akan memanggil call web viewer. Nah ini dia akan go to URL tertentu. Nah kita masukkan ke sini. Go to URL tertentu. URL-nya mana? Nah karena kita sudah menggunakan nilai awal, dia bergantung nilai awal yang di screen 1. Apakah formnya, link formnya 10 MIPA 3 atau link formnya 10 MIPA 4. Nah, karena dia bergantung apa yang diklik di form 1, kita pakai get start value. Jadi start value-nya yang mana? Ya, kita ambil itu get start value-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Di mana tempatnya itu? Selesai sebenarnya nih. Nah, kemudian ini get start value-nya sudah. Selain itu ada button. Kita punya button di sini. Ada home. Berarti kita buat kalau home, kita klik buttonnya. When button 1 klik,
apa yang dilakukan? Dia akan kembali ke screen pertama ya, berarti kita pakai kontrol, dia akan open another screen. Nah, perlu set value, dia yang penting kembali ke sana. Screen yang mana? Ya, nama screen-nya adalah, dia akan kembali ke screen yang satu, berarti kita ketik di sini. Screen 1. Selesai. Sudah ini Bapak Ibu. Ini untuk ininya sebenarnya cukup begitu. Ini saya mau coba mengkonekkan HP saya dengan desktop. Semoga bisa. Bapak mungkin ada yang bertanya, Bu Mesut mungkin bisa. Ya Pak. Jika ada yang ingin bertanya mungkin boleh. Ini sambil saya mencoba. Oh iya. Oke. Oke, di sini saya lihat, wah enggak ditekan yang raise hand, ini banyak yang raise hand. Yang tadi siap untuk aktifkan laptopnya tadi, ini yang raise hand. Oh, boleh Oke, diklik aja Bapak Ibu, diklik lagi raise hand-nya itu untuk lower hand. Jadi biar diturunkan hand-nya. Oke, yang buat partisipan yang tidak mau bertanya, bisa mungkin diturunkan tangannya, diklik kembali satu kali raise hand-nya. Oke, silakan diturunkan kembali tangannya dengan cara klik raise hand yang ada di sebelah kanan. Ya. Demi menyelamatkan. Oke, di sini ada Pak Ansar Nurdin ya, kebetulan. Di sini mau bertanya. Oke, silakan Pak Ansar Nurdin, mic-nya sudah diaktifkan. Siapa tahu ada dari materi, paparan materi tadi yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Nurdin. Pak Ansar Nurdin. Oh, ternyata mic-nya dimatikan. Di sini ada Pak Bahar ya, Pak Baharudin. Pak Baharudin, silakan mic-nya sudah diaktifkan. Jika ada paparan materi tadi yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanya ke Pak Yandri, ke narasumber, silakan. Waduh, ini Pak Baharudin master gitu. Oh, bukan kayaknya Pak, bukan. Pak Baharudin, silakan. Pak Bahar. Atau saya langsung saja yang ada di room chat. Di sini ada dari Pak Munawir. Pak Munawir, publikasinya nanti setiap orang tua hanya bisa melihat data anaknya sendiri ya. Ini dari Pak Munawir. Kemudian dari Pak Ansar Nurdin. Satu-satu Bu, saya nggak catat soalnya Bu. Oh, satu-satu ya? Oke. Ya, saya nggak catat soalnya. Dari Pak dari Pak Munawir, publikasinya nanti setiap orang tua hanya bisa lihat data anaknya sendiri ya. Oke, silakan Pak Yandri bisa langsung dijawab. Enggak Pak, jadi untuk publikasi, mungkin kita nanti kita coba deh. Untuk publikasi itu semua, jadi tampilan semua siswa. Jadi sebenarnya ini sistemnya begini, rekapan hasil siswa itu nantinya kita kan ketika kita ngisi form, misalnya kehadiran kita ngecek, kita centang-centang yang hadir, yang tidak hadir misalnya, terus kita submit kirim, itu kan nanti terrekap dalam Google Sheet. Nah, Google Sheet-nya ini yang nanti akan kita publish. Jadi tampilannya Google Sheet yang akan kita publish entah di web sekolah
atau di blognya kita sebagai guru, atau mungkin kita punya Google site, situs kita, ya kita posting di situ. Nah itu yang nanti linknya diberikan ke guru, jadi ke orang tua misalnya, atau ke kepala sekolah atau pihak lain. Jadi mereka bisa ngelihat setiap kali kita selesai absen, klik submit, kirim, itu langsung mereka bisa lihat, oh anak saya nggak hadir nih, atau misalnya seperti itu, atau oh anak saya ada, itu bisa langsung kelihatan. Atau untuk laporan ke Pak depannya Yandri, juga suaranya bisa. Suaranya kenapa, Bu? ya enggak, sudah jelas. Ya kira-kira seperti itu. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, makasih banyak Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang tadi dari Pak Ansar Nurdin. Apakah sama prosesnya kalau mau bikin soal pilihan ganda? Terus bagaimana pengaturan kunci jawabannya supaya nanti pada saat siswa sudah selesai mengerjakan langsung ketahuan nilainya? Itu pertanyaan dari Pak Ansar Nurdin. Silakan Pak Yandri, bisa langsung dijawab. Ya, beda topik sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau sebentar coba saya share dulu deh. Ini kita tidak sudah membahas untuk membuat ini sebenarnya, membuat soal. Bagaimana ya? Soal ya. Jadi kalau untuk form ini, kalau ini kan multiple choice grid ya, jadi akan berupa kolom dia nantinya, mungkin akan sangat bermanfaat. Bukan, saya nggak tahu apakah kita soal apa yang per itu ya, per apa namanya, biasanya itu paling survei, tapi kalau soal kemungkinan menggunakan multiple choice grid ini kayaknya entah apakah bisa atau tidak, kayaknya tidak bisa juga nih, entah ada bisa dinilai atau tidak. Biasanya untuk survei. Kalau multiple choice ya tinggal kita ganti ini dengan multiple choice, tapi yang pasti bentuknya bukan berupa matriks begini, ada apa namanya, baris dan ada kolom, dan kolomnya ini sama semua. Kan biasanya survei apakah kamu mencintai istri kamu misalnya, nanti ada 1 sampai 5, kalau 1 itu sangat tidak mencintai, 5 itu sangat mencintai, itu jadi 1 dari atas sampai bawah itu semua sama, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi mungkin yang bentuk seperti ini lebih dipakai untuk survei daripada untuk kuis. Kalau kuis misalnya nih ya, misalnya kuis, ya ini saya coba buat soal baru, kemudian ini soalnya siapa nama istri kamu. Dia ada multiple choice misalnya, saya lupa. Apalagi ya misalnya, belum nikah misalnya, dan seterusnya. Nah, untuk menjadikan dia kuis bernilai, kita harus setting. Jadi kita jadikan dia kuis dulu, make this a quiz ya. Nah ini kalau misalnya pengen langsung setelah dia submit langsung muncul nilainya, ya ini yang klik immediately after each submission, atau kalau tidak ya berarti pakai letter semacam itu. Jadi kalau ini dipakai, nah di sini baru akan ada pilihan jawabannya yang mana. Misalnya jawabannya belum nikah. Bentar. Tampilannya beda ya. Ya, misalnya belum nikah, terus poinnya berapa? Misalnya 5 satu soal.
Dan ini kalau menambahkan feedback di sini. Dan kira-kira seperti itu kalau mau dijadikan kuis. Tapi kalau ini kan kita tidak menjadikan dia sebagai kuis ya, karena tidak ingin kita nilai. Jadi ya tidak perlu dibuat jadikan kuis. Saya tidak menggunakan ini. Jadi ini saya tidak menggunakan. Kok di cancel? Dan ini saya hapus. Kira-kira begitu, Bu. Oke, makasih banyak, Pak. Di sini saya lihat ada yang ajukan jempol Pak Budi ya. Nah, Pak Budi saya aktifkan mic-nya. Silakan Pak Budi bisa langsung bertanya kepada narasumber. Pak Budi, silakan. Halo ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, ini saya terlambat bergabung ini. Oh iya, Pak. silakan. Mohon nanti izin ada share materinya, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu apakah dengan menggunakan app Inventor untuk absen online itu bisa dikirim langsung hasilnya ke orang tua melalui WA gitu atau gimana itu yang dimaksud? Oh, enggak Pak. Jadi ini sistemnya nanti begini. Kita yang ini hanya jadi begini. Ini kita buat form absen kan di Google Form. Kita membuat absen di Google Form. Kemudian kalau kita memindahkan dari Google Form misalnya ke Google Site untuk dibuat jadi web, dibuat jadi aplikasi, dari web menjadi aplikasi, itu kalau kita pindahkan ke apa namanya tadi, ke Google Site atau ke domain kita yang lain, web kita yang lain atau blog, untuk private linknya tuh dia nggak muncul, dia hilang, dia tidak bisa muncul. Private link itu yang tadi, jadi kita tidak perlu ngeklik satu-satu, misalnya si A hadir, si B hadir, tidak perlu. Cukup kita bacakan namanya saja. Kalau emang dia hadir ya tidak perlu kita apa-apain, tinggal kirim saja nanti. Itu kekurangannya di situ kalau kita pindahkan dia ke embed atau misalnya URL-nya kita masukkan ke Google Site. Nah, berarti kan bisa pakai form saja. Misalnya kita buat satu form untuk semua kelas yang kita buat. Karena dari form itu nanti bisa kita tinggal masukkan ke app Inventor-nya itu, dia langsung jadi satu. Jadi kita tidak perlu pakai screen yang lain. Iya bisa, cuman nantinya itu akan kesulitan karena dalam satu form berarti nama setiap siswa dalam, misalnya kita mengajar di 5 kelas, nama anak-anak di 5 kelas itu semua itu dalam satu file. Nanti kita perlu agak ribet untuk memisah-misahkan dia menjadi per kelas. Nah, oleh karena itu saya menawarkan ini, kita buatnya satu kelas satu form, nanti kita gabungnya menggunakan app Inventor. Nah, Inventor biar tidak menggunakan banyak screen, kita pakai yang tadi, open another screen with start value. Nah, bagaimana dengan orang tua? Ini kan nanti kita publish di situs, di site Google Site kita atau di Google atau di blog kita, di Blogspot. Itu kita publishnya di sana. Nah, link itu yang kita berikan ke masing-masing orang tua. Jadi ketika mereka ingin ngecek anaknya pada jam-jam tertentu, ya mereka tinggal buka link itu aja. Oh, anak saya hadir di jam ini. Oh, anak saya hadir. Oh, dia tidak hadir. Kok bisa tidak hadir? Ya memang tidak ada notifikasi langsung ke orang tua, memang tidak. Tapi ketika dia ingin mengecek, dia bisa ngecek. Kira-kira seperti itu. Jadi belum secanggih misalnya aplikasi
daftar hadir yang lainnya yang ketika kita submit kehadiran dan langsung masuk SMS mereka atau masuk ke WA mereka itu saya belum buat sampai ke sana. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Yandi. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Oke, kemudian selanjutnya saya ke room chat dulu. Di sini ada pertanyaan dari Hartati Arif. Cara memasukkan nama peserta didik ke form Google. Jadi bagaimana cara memasukkan nama peserta didik ke form Google? Silakan Pak Yandri bisa langsung dijawab. Oh ya. Tadi sebenarnya sudah ini ya. Sebentar. Iya. Mungkin terlambat Pak. Terlambat Iya. tadi. Jadi misalkan ibu sudah punya di ini ya, di apa namanya, di Excel sudah punya nama-nama siswa, misalnya seperti ini, saya sudah punya 10 MIPA 1. Ini saya tinggal pilih, saya copy, ini saya copy, kemudian saya saya buka form saya. Diambil huruf tadi Adi. Misalnya ini 10 MIPA 3. Dan ini misalnya ini nggak bisa satu persatu ya. Terus saya buat baru aja deh. Saya buat baru. Oke, yang ini Ibu nanti kan menggunakan multiple choice grid ya. Multiple choice grid nanti akan ada baris dan kolom di sini. Ini saya hapus dulu. Yang tadi yang saya sudah copy itu Bu, tinggal paste saja di sini. Dan semua nama langsung muncul. Itu. Dan di sini tinggal ketik hadir, sakit, izin, apa, selesai. Seperti itu kira-kira. Oh ya, Bu Mesuri, mungkin saya ingin tunjukkan tampilan di ini Bu, di HP, kalau boleh. Iya Pak, silakan. Kebetulan ada aja ini pertanyaan ini memang. Ya silakan Pak. Ya. Jadi, waduh, nggak muncul ya. Bentar. Ada muncul Pak ini, Pak Yandri. Ada. Muncul apa Bu? Iya. Muncul tampilan apa ya? Nggak ada di blank screen-nya. Ya. Ada muncul. Kok repot ya? Mau menunjukkan tampilan HP. Ya, jadi mungkin saya bagaimana ya? Jadi gini. Ya. Bapak Ibu kalau misalnya ini sudah selesai,
Misalnya di screen 1, kalau kita ingin mengkoneksikannya dengan HP untuk mencobanya, saya biasa menggunakan AI Companion yang sudah saya install di HP, tinggal connect, kemudian pilih AI Companion, Artificial Intelligence kayaknya nih. Nah ini tinggal kita jalankan AI, kemudian kita bisa scan ini, QR code-nya, atau kita ketikkan kodenya. Saya akan coba menampilkan ini ya Bapak Ibu ya, saya akan coba menampilkan tampilan HP saya, semoga bisa. Muncul nggak Bu? Nggak, belum muncul ya? Bu Maisuri? Belum, Pak. Ya, ini sebentar. Repot ya. Aduh. Pakai apa ya? Ya, ini sebentar. Semoga bisa muncul. Bismillah. Bentar. Atau bisa Pak sambil menunggu berproses Muncul nggak Bu? bisa saya. Oh ya? Sekarang muncul nggak? Bisa sambil belum Pak. Belum juga. Aduh, tampilannya apa sekarang Bu? Atau kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Boleh. Silakan Bu. Di sini ada Pak Daslin ya. Ingin bertanya, saya aktifkan dulu mic-nya. Silakan Pak Daslim, langsung bertanya ke narasumber. Pak Daslim, silakan. Oh, ternyata. Oke, saya ke Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu, mic-nya sudah diaktifkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ke narasumbernya. Baik Bu. Boleh diulang Pak untuk pembuatan apa namanya tadi ya di blognya? Di blog? Saya agak ketinggalan. Oh emang belum sih Pak. Enggak, yang kan tadi di screen 1. Nah itu kan desainernya. Nah ini ya apa sih Oh di blog ya. Oke. Saya pikir blog ini blog apa namanya? Ya. Oke, saya coba buat. Aduh, ini kok sudah tampil. Blognya ya.
Di screen 1 Bapak Ibu, jadi karena tampilan awal di screen 1 seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya udah. Ya di sini ini ada 2 tombol 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Ini Bapak Ibu bisa nanti menambahkannya sendiri. Kemudian bloknya ketika button pertama 10 MIPA 3 kita klik, itu dia akan open another screen. Jadi dia akan membuka screen yang lain, screen baru. Nama screennya adalah form, karena di sini kita hanya punya 2 screen. Screen berikutnya form. Dengan nilai awal, nilai awalnya apa? Ini adalah link URL-nya. Link URL untuk form 10 MIPA 3. Ketika button kedua itu adalah 10 MIPA 4 ini diklik, maka dia juga akan membuka screen yang lain dengan screen form juga yang dibuka dengan nilai start value-nya itu link URL link untuk form 10 MIPA 4. Nah, ini yang menjadi start value-nya. Nah, kemudian di form, jadi ketika dia klik, dia akan ke sini, akan ke screen yang berikutnya, yaitu screen form. Jadi ketika screen form itu terbuka, dia akan memanggil web viewer. Web viewer ini ya yang menampilkan web. Kita menggunakan fasilitas ini menampilkan webnya kita. Memanggil web viewer untuk go to URL. URL-nya yang mana? URL-nya ini kita tidak perlu ketik. Biasanya kan kita ketik manual di sini misalnya. Yang inisialis itu di mana Pak ya? Inisialis. Inisialis itu Kita klik. ini kan form ya Pak. Jadi klik dulu formnya. Oh iya. Oh iya dah. Ya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Klik di web viewer-nya. Kita akan manggil call web viewer untuk dia akan pergi ke URL. Nah, ini dipilih. Nah, URL-nya yang mana? Jangan diketik di sini, jangan ditulis begini. Kita masukin URL. Iya, kalau masukin HTTP dan seterusnya berarti ya dia nggak akan menggunakan nilai awal tadi, dia ke sini. Berarti kita kalau misalnya punya 3 kelas, 5 kelas, ya berarti kita butuh 3 kelas ya, 3 screen atau 5 screen, yang masing-masing screen itu tiap kelas. Itu akan merepotkan dan tidak efisien. Jadi kita tidak menggunakan fasilitas teks ini menulis masing-masing, tapi karena ini cuma 2 screen, kita pakai start value. Start value-nya yang mana ya? Dia akan ambil tergantung tadi di form di screen pertama tuh yang diklik yang mana. Kalau start value-nya yang ini yang dipakai, ya nanti dia akan ke sini. Kalau button 2 yang diklik, dia akan kemana ya? Nanti dia akan ke sini. Seperti itu. Jadi cukup menggunakan 2 screen. Itu aja sih Pak. Jadi when button 1 klik, ini button 1 kalau di sini kan home ya, kembali ke sini. Ya, kalau button 1 diklik, dia langsung open another screen 1, nggak ada start value lagi. Hal yang sama juga misalnya, ya kira-kira seperti itu Pak. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup Pak, jelas. Oke, selanjutnya saya ke penanya berikutnya. Di sini ada Pak Jupri ya. Saya aktifkan dulu mic-nya. Pak Jupri silakan bisa langsung bertanya ke Pak Yandri. Ya, oke Pak Yandri. Ya. Ini tuh saya penasaran sebenarnya bagaimana linknya antara absensiinku ini dengan Google Form-nya. Kalau di Google Form saya hanya sering gunakan untuk kuis atau pembahasan soal lewat Ibu Mesuri juga. Kemudian saya penasaran karena kalau menggunakan Google Form hanya untuk mendokumenkan hasil absensiku,
kenapa kita tidak gunakan misalnya katakanlah aplikasi yang lebih sederhana, misalnya si disiplin, juga aplikasi absensiku. Formatnya kurang lebih tidak perlu membuat view dan sebagainya. Kalau hanya Google Form-nya hanya mendokumentasikan, kan kita bisa juga ekspor, karena di si disiplin juga bisa impor ekspor, bisa juga disimpan di Google Form hasilnya kalau hanya untuk dokumen. Jadi saya sebenarnya masih penasaran demonstrasinya antara link absensiku dengan Google Form-nya ini seperti apa? Antara link absensi sama Absensi dengan Google Form-nya tadi, saya penasaran. Saya berusaha memahaminya ini karena sementara juga saya rekam lewat Nagit, jadi untuk lebih memahaminya. Cuma saya ini membandingkan karena selama ini saya menggunakan aplikasi absensi itu dengan menggunakan aplikasi si disiplin. Kurang lebih prinsip kerjanya juga sama. Cuma dia tidak di-linkkan dengan Google Form-nya. Jadi ini istimewanya kira-kira apa? Misalnya peran Google Form di sini apa sebenarnya perannya di dalam aplikasi absensi ini? Kalau misalnya tidak bisa juga dipublis ke orang tua, hanya mempublisnya hanya hasil screenshot bagi semua orang, semua siswa bisa dilihat oleh orang tua siapa saja, berarti ini kan publik bukan person kan. Jadi saya cari istimewanya dulu Pak, artinya keunikannya ini. Makasih Pak. Iya Pak. Jadi begini Bapak Ibu, ini saya akan coba sebentar. Langsung didemokan saja Pak kalau bisa Pak ya. Iya nih tidak bisa connect ke HP dia ketika sedang Webex, mau connect ke HP agak kesulitan dia. Sebentar, saya coba ini. Ya sebenarnya tampilan di HP nanti seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini ketika saya klik 10 MIPA 3 itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah saya tidak tahu di aplikasi yang Bapak gunakan apakah bisa membuat sudah tercentang semua siswa dulu, jadi kita tidak perlu ngeklik tiap siswa, apalagi kalau misalnya satu kelas 40 orang kan lumayan tuh kalau kita mau centangin satu persatu. Kalau Pak, ya Pak. Ya kalau aplikasi lain memang tidak perlu mencentang semua, artinya yang kalau hadir itu tidak perlu dicentang. Yang dicentang di situ adalah absensi yang absen, katakanlah sakit atau alfa. Oke. Jadi sebenarnya ini begini Pak, ini kita buat sendiri. Jadi dan bukan hanya absensi, yang saya buat itu sampai sekarang ini hanya coba-coba itu di dalam aplikasi saya itu bisa jadwal saya yang sekaligus ternotifikasi. Jadi misalnya begini, ketika saya harus mengajar jam 10, itu jam 10:10 itu sudah ada notif di HP saya. Jadi saya berarti 10 menit lagi saya sudah harus ngajar. Dan ketika saya buka misalnya aplikasinya, di aplikasi yang buatan saya sendiri itu ada jam, saya mengajar di 10 MIPA 3 hari ini misalnya, kemudian setelah jam segini nanti saya harus mengajar di 10 MIPA 4 jadwal. Itu bisa, itu kita bisa buat. Kemudian setelah itu ketika kita ngeklik, itu tampilan awal ya, saya buat tampilan awalnya ada seperti itu. Kemudian ketika saya mengeklik tombol 10 MIPA 3 misalnya, itu ada diberikan misalnya grafik persentase kehadiran siswa. Jadi apakah banyak yang alfa atau bagaimana itu akan muncul. Selain itu di bawahnya ada daftar nama siswa yang banyak hadir. Misalnya setelah 16 kali pertemuan, ini hadirnya segini, ini hadirnya segini, ini hadirnya segini. Itu bisa kita tampilkan. Oh ini ternyata banyak yang sini kemarin tidak masuk, misalnya itu ada. Nanti kemudian baru kita mau ngisi absen, kita klik lagi tombol input kehadiran. Jadi dari 10 MIPA 3 tadi ada daftar namanya mereka, rekap kehadiran mereka, dan detailnya juga per tanggalnya ada.
Kemudian kita klik di bawahnya input daftar hadir, ada juga input penilaian ya. Saya input daftar hadir, nanti muncullah form ini. Saya tinggal misalnya hadir semua, saya panggil satu persatu hadir semua ya, kemudian saya submit. Tidak perlu memang kita klik yang lain-lain, cuma tinggal submit, terkirim. Kalau kita mau input daftar nilai, ya saya juga sudah buat formnya untuk di daftar nilai. Jadi misal kelas 10 MIPA 4 program. KD berapa nih? KD 3.5 misalnya. Penilaiannya berupa apa? Penilaian harian atau tugas atau apa, itu bisa diinput. Dan misalnya saya penilaian harian, ya itu sudah saya masukkan. Siswa mana sudah masukkan, yang sudah ikut ulangan harian saya masukkan, kemudian saya submit. Itu menggunakan Google Form semua. Nah, tampilan-tampilan selain itu menggunakan Google Site. Saya kemarinnya menggunakan Google Site, bukan blog. Bisa diperhatikan rekap absensinya. Rekap absensinya? Hariannya ini. Rekap absensinya seperti apa tampilannya, Pak? Misal untuk beberapa pertemuan. Kalau gitu saya ini dulu ya Pak ya. Saya ini belum dibuat soalnya. Jadi mungkin sekalian ya Bu Maisuri. Iya Pak. Saya sekalian buat ininya aja ya, buat apa namanya? Ya, kita demokan saja sampai finish dulu Pak, kemudian kita. Ya, jadi kalau kita mau tampilkan di Google Site, ini saya perlu klik dulu ininya, kemudian misalnya di sini saya beri nama absensiku. Ini kan kita akan buat spreadsheet baru yang isinya itu adalah semua kelas, semua rekapan kelas yang kita miliki. Jadi nama filenya di sini saya buat absensiku. Dan dia akan terbuka tab baru Google Sheet. Nah ini sudah ada. Nah karena di sini tampilannya dia berupa kolom, saya pengennya dia berupa ini, berupa baris. Nah ini berupa baris, oleh karena itu saya perlu buat apa namanya yang baru. Jadi tapi sebelumnya begini. Bentar, agak lambat. Ya ini kan baru satu kali penginputan ya. Misalnya saya input lagi dia tambah. Saya input lagi tambah. Misalnya sebentar. Ini ya nggak apa-apa deh. Ini soalnya bukan link prefilling yang saya masukkan tadi. Misal begini. Nanti kita perlu ngedit dulu. Ya, tapi ini misalnya saya buat sakit, ini izin misalnya. Submit. Nah, di sini nanti sudah berubah dia, sudah ada tambahan. Nah, ini kan misalnya satu semester kita ada 16 kali pertemuan atau 20 lah ya. Saya buat di sekitar sel ke-25 misalnya 25 di sini hadir. Kemudian sakit ini untuk rekapannya izin apa misalnya seperti itu. Nah ini saya buat sama dengan saya menggunakan fungsi countif dari sini sampai di B2. Nah ini kemudian yang mau dihitung apa? Yang mau dihitung adalah yang hadir misalnya. Ada satu. Ya, hadir satu, sakit satu. Nah, sama saya buat juga yang berikutnya juga sama dengan countif. Countif, kemudian range-nya tetap dari B24 sampai B21 sampai B2. Kemudian apa? Sakit. Oh, ini sudah di-explain Pak ya? Ya, ini tadi kan kita pilih ketika di sini. Ya. Ini respon kita klik icon ini nanti dia akan buka di spreadsheet. Hal yang sama juga ini saya buat untuk yang izin countif. Nilainya itu adalah izin. Kemudian
sama dengan conif untuk B2 sampai B24. Kemudian ini apa? Ya, seperti itu. Ini saya copy buat semuanya. Semua siswa, saya tambahkan beberapa kolom, siapa tahu ada siswa tambahan nantinya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini saya akan buat ini baru, Pak. Buat shift baru. Saya namakan di sini kelas 10 MIPA 4. Di sini ini saya buat pakai fungsi transpose. Saya akan merubah nama-namanya. Transpose dari kolom, ini nama-nama ini dari kolom menjadi baris. Ini menjadi baris. Nah, ini. Tapi ada kurung sikunya, saya ingin hilangkan. Berarti saya pakai fungsi split. Fungsi split, yang mana yang dirubah? Terus, sebentar. Sama dengan split. Split ini yang saya mau rubah. Rubah, apanya mau dirubah? Yang dirubah itu adalah kurung siku. Jadi, kurung siku kiri, kurung siku kanan. Kemudian saya tutup dengan koma, ya. Nah, di sini sudah muncul namanya tanpa sebentar Bapak Ibu. Sama dengan split. Nah, ini saya copy untuk semua baris ini. Kemudian saya hide. Ini juga saya hide. Sisanya ini. Nah, di sini saya buat ini nama siswa ya. Nama siswa ini hadir, sakit, izin, apa. Dan ini saya pakai fungsi transpose juga. Fungsi transpose yang ditranspose yang mana? Harapannya ini Bapak Ibu. Ini. Kemudian di sini saya juga pakai fungsi transpose untuk menampilkan ini. Ini kehadiran mereka semua. Ya. Sampai ke sel ke-24. Nah, nanti ini akan muncul terus, bertambah terus. Nah, ini yang nanti akan saya publish. Publishnya bagaimana? Saya klik file, publish to the web. Saya akan nanya mungkin di embed saja. Tapi bukan entire dokumen, cukup di kelas 10 MIPA 4 di sheet yang ini saja. Kemudian saya publish. Oke. Nah, ini saya copy. Ini saya copy. Ini saya copy. Saya akan buka Google Google Site. Saya akan buat yang baru. Saya akan buat yang baru Google Site. Misalnya saya beri nama ini adalah absensiku. Absensiku.
Nah ini. Nah di sini saya insert embed code ini. Saya paste yang tadi. Tapi ada yang sedikit saya rubah di sini. Saya tambahkan height-nya, misalnya 700 pixel. Kemudian lebarnya itu 100% misalnya. Ya, kemudian saya next. Tampilannya akan seperti ini, kemudian saya insert. Ya. Ini bisa dilebarkan kembali. Sebentar, ini sepertinya belum. Saya pakai, ini belum sama dengan 700 pixel. Ya, jadi kelihatan semuanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kemudian saya publish. Ini saya hapus biar tidak jadi langsung tampilannya seperti ini. Ini saya publish. Namanya ya absensiku. Begini. Sebelum itu, sebentar. Ini bagusnya saya buat page baru sih. Karena kita punya beberapa kelas ya. Bentar Pak. Ini saya copy. Page saya akan tambahkan page baru. Page baru namanya ini 10 MIPA 4. Nah ini saya tambahkan yang tadi. Angka yang sama tapi ini di page baru. Karena nantinya kita akan punya beberapa kelas misalnya. Jadi saya buat di masing-masing page untuk masing-masing kelas. Ini kita publish. Sebentar. Misalnya 10 MIPA 4. Habis. Sudah 10 MIPA 4, tapi perlu di ini dulu publish setting. Ini artinya biar dia tidak perlu. Oke. Kita lihat view publish site-nya. Nah, ini tampilannya, Pak. Tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini yang kita akan share kepada orang tua link ini. Untuk kelas ini berarti dia nanti pakai link yang ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Ini yang nanti ditampilkan kepada orang tua, dan ini juga bisa kita tampilkan ke aplikasi kita tambahkan, tapi berarti kita butuh screen baru. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Bagaimana itu? Coba saya buka. Oke, saya nanti lebih perdalam lagi hasil rekamannya. Tuh
memahami lebih bagus ini. Oh iya. Karena jelas bagi kami yang tidak berlatar belakang IT agak sulit dipahami. Oh, iya. Jadi lebih dalam lagi. Oke, saya aja Pak. Ya, begini Pak. Yang maksudnya yang kurang dipahami yang mana Pak? Di bagian Yang blok. Mungkin pembuatan view-nya itu, viewer-nya, rumusnya. rumusnya. Oh, rumus berarti yang di Google Sheet ya? Yang membuat recapnya saya bisa pahami. Kan misalnya di Google Form-nya juga kan ada analisisnya juga di situ. Bisa dilihat berapa yang hadir, berapa yang sakit, berapa yang isi. Ada di situ. Kalau sudah masuk di Google Form. Tetapi yang di absensi itu tadi yang apa namanya itu? Yang ini Pak. Namanya yang di absensi bukan. Kalau recap ini dengan rumus-rumusnya tadi bisa kami pahami. Tetapi membuat aplikasinya itu tadi. Oh, ini. Ya. Yang ini Pak. Mana tidak tampak. Halo? Belum kelihatan Pak. Yang tidak nampak, hanya actionnya yang nampak, ini yang recapnya aja. Oh belum. Sebentar saya coba sharing. Yang ini. Ya. Kalau memang yang ini, maksudnya gini Pak. Ini sebenarnya sangat sederhana, maksudnya ya karena cuman ya mungkin karena belum terbiasa, tapi saya yakin ini sangat bisa untuk diikuti Pak. Ini cuman bisa dikembangkan juga untuk aplikasi lain ya, dengan ini. Ya ini bisa Pak, bisa sekali kalau Bapak mau buat, kalau misalnya Bapak pelajari ini bisa buat game. Ya itu yang menarik bagi saya karena bahasanya Pak Yandri tadi mengatakan dengan ini bisa kita buat beberapa aplikasi pengingat waktu, jadwal dan sebagainya. Itu dalam satu aplikasi Pak. Ya. Yang itu dalam satu aplikasi. Iya, jadi dalam satu aplikasi itu kita bisa dapat semuanya tuh Pak. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya mau Bapak kembangkan, jadi bukan hanya absen saja, mau absen kehadiran tidak, bisa beberapa Pak. Atau mungkin Pak, Henry tutorialnya nanti bisa mungkin di-share linknya saja. Ya nanti videonya sudah saya buat tapi belum bisa saya upload, jadi karena waktu ini juga Pak tinggal setengah jam ini. Untuk yang ini ya. Sementara masih banyak pertanyaan yang belum untuk meeting ini saya urusan mendalami setelah saya tonton selanjutnya nanti. Ya, ini kalau mau dilihat Bapak Ibu, kalau mau dilihat videonya kelihatan nggak Bu Mesuri? Ya. Iya kelihatan Pak, kelihatan. Ya, jadi di sini ada beberapa kelas yang saya punya. Kemudian di sini jadwal. Jadi jadwalnya bisa kita tampilkan di sini jadwalnya. Ini dengan notifikasi juga, jadi bisa muncul. Nah, ketika saya klik salah satu kelas, nanti muncul kehadiran mereka. Pak Yandri, setelah ini bisa kita enjoying kayak gitu. Saya mau berminat sekali untuk belajar lebih banyak, Pak Yandri. Boleh Pak. Nomor HP saya Pak. Ya, nomor HP-nya Pak Yandri nanti dikasih. Bisa diketik saja di ruang chat Pak nanti. Ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain. Iya Pak. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya karena waktu kita tinggal setengah jam. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Wayan. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sudah kita buat? Terima kasih. Oh, ini yang tadi Pak Yandri yang mau dijelaskan ya? Iya Bu, gimana ya? Oke, begini saja Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu, bagi yang sudah buat, ini kan kita sudah buat nih ya, misalnya. Sebentar.
lama nggak muncul ya? Belum ada Pak, belum ada, masih kosong. Untuk mendownload aplikasi yang sudah kita buat, ini misalnya tadi sudah selesai ya, kita asumsikan bahwa ini sudah jadi. Ya, bagaimana caranya? Sebentar. Termasuk di proyek kita misalnya absensiku. Nah ini Bapak Ibu di sini ada pilihan ini Bapak Ibu. Build, kemudian ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa download melalui QR code, nanti Bapak Ibu scan, atau misalnya Bapak Ibu save di komputer dulu, nanti baru dipindahkan ke HP bisa. Jadi ini saya coba ya, saya akan menampilkan QR code-nya, nanti Bapak Ibu boleh di HP-nya boleh di-download dan dicoba berhasil atau tidaknya. Kelihatan ya Bu Maisuri? Kelihatan Pak, kelihatan. Kok lambat ya? Bentar. Ya intinya seperti itu, nanti akan muncul QR code-nya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan. Ini ada yang sudah jadi. Oh ya, untuk notifikasi Bapak Ibu kalau jadwal, saya koneksikan dengan Google Calendar sebenarnya. Jadi ini akal-akalan saja. Google Calendar itu sebenarnya sangat powerful Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Google Calendar juga bisa dipublish. Jadi kan kita sebenarnya misalnya Google Formnya kita publish. Google Site-nya kita publish. Nah, Google Calendar juga, kalendernya itu bisa kita publish. Setelah kita publish, dapat link atau kode embed-nya, ya kita tinggal, baiknya linknya lah. Linknya nanti tinggal pakai web viewer kayak tadi, kita masukkan URL-nya. Jadi tampilannya itu langsung muncul tampilan Google Calendar kita. Notifikasi ya tinggal kita setting di setiap jadwal belajar kita buat notifikasinya berbunyi. Biasanya defaultnya itu ada dua dia, antara alarm dan email. Nah, email mungkin nanti penuhin, jadi emailnya dihapus, alarmnya saja 10 menit sebelumnya misalnya. Kemudian di HP di setting kalau alarm nanti nadanya nada yang mana, seberapa keras suaranya, nah itu nanti di setting di HP. Jadi itu aja akal-akalan sebenarnya, cuman bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi ketika saya memang kadang kelupaan ketika mengajar di salah satu kelas, seharusnya saya sudah masuk ke kelas lain, kadang lupa itu lanjut. Nah dengan adanya ini kan HP bunyi, oh iya 10 menit lagi saya harus masuk kelas yang lain. Misalnya seperti itu. Atau ketika saya belum masuk kelas, sibuk dengan yang lain, misalnya lagi buka laptop atau lagi ngapain, kelupaan misalnya kebablasan, tapi kalau ada itu kan bisa ada notifikasi lagu apa gitu, oh iya ini jam ngajar. Atau misalnya ada pertemuan yang sudah saya janjikan, akan ketemu kemana gitu, sudah saya buat juga eventnya di Google Calendar.
ya dia akan munculkan notifikasi juga, oh ya saya harus ke sini misalnya, atau saya harus ngapain. Dan itu powerful sekali untuk Google Calendar. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu memanfaatkan apa yang ada lah, Google Calendar, Google, ini kok nggak jalan lama banget ya, Google Calendar, kemudian apalagi tadi, Google Form, Google Sheet, Google Site. Ya. Apa bedanya Google Site sama Google Blogspot? Blogspot juga kan punya Google ya, teman. Google Site itu ya situs, dia tidak berupa apa ya. Kalau blog itu kan kita ngeblog, jadi misalnya cerita kita hari ini, tambahkan lagi nanti ada cerita baru itu akan ada arsipnya per bulan, per hari, per tahun, itu bisa kita arsipkan. Nah kalau Google Site itu ya situs saja, dia nggak ada, kita nggak bisa buat cerita baru seperti di blog misalnya kita buat pembelajaran apa, materi pembelajaran atau apa ya, cerita baru misalnya hari ini saya ngapain itu di Google Site itu sangat tidak efisien, sangat tidak efektif karena memang dia tampilannya site, apa istilahnya apa, dia tidak bukan dinamik tapi apa ya, tidak nyaman untuk mengetik yang diarsipkan. Kita harus buat yang baru itu enggak. Kalau di blog itu kan kita ngetik, kita posting, itu dia jadi cerita baru per tanggal. Jadi kita bisa arsipkan. Tapi kalau di Google Site itu dia ya tampilan satu site misalnya, nggak bisa kita buat postingan baru yang akan terrekap, tidak efektif, tidak efisien juga kalau buat di Google Site. Dia hanya situs, jadi misalnya hanya menampilkan profil kita, misalnya saya profilnya apa, pekerjaan apa, bla bla bla, tampilan tadi misalnya daftar rekap absensi, yang tidak bisa kita update terus menerus, tidak ya, kalau mau ya itu dihapus buat yang baru. Tidak efektif untuk membuat semacam cerita perjalanan tiap harinya, itu tidak efektif. Dia situs semacam profil kita misalnya yang tidak kita rubah-rubah dalam waktu lama. Nah itu gunakan Google Site, situs. Kira-kira seperti itu. Tapi ini karena tidak jalan-jalan, ini bagaimana ya? Atau saya lanjut? Nanya yang boleh. Sambil boleh. Pak Yandri sampai Ibu terproses. Mungkin saya ke penanya berikutnya ya. Bu, ini seharusnya tidak lama, tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin lagi hang Pak. Oke, saya Sepertinya. aktifkan mic Pak Faki. Silakan Pak Faki, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Yandri. Pak Yandri. Silakan. Pak Faki. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya itu masuk agak terlambat karena ini tadi menyimak dari sisi akhir saja. Sepertinya menarik ini. Cuman tadi di awal-awalnya seperti apa prosesnya juga belum bisa menangkap, soalnya saya juga bukan orang IT. Jadi mohon dijelaskan kembali secara singkat tentang prosesnya dari pembuatan serang pembuatan laporannya. Gitu aja. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Bapak Ibu ini mungkin bisa dicoba linknya pakai yang punya QR code. Tadi ada tampilan gagal, tapi dicoba saja, siapa tahu berhasil. Yang punya QR code, yang punya apa, QR reader itu loh, apa istilahnya, barcode reader, bisa dicoba, atau ada linknya ini bisa diklik. Mohon maaf ya Pak, saya ini muncul tampilannya, ini bisa di scan, kemudian diklik, dicoba Bapak Ibu tampilannya akan seperti apa, formnya akan seperti apa. Boleh, silakan. Untuk tadi Pak siapa ya Pak? Mohon maaf Pak. Ini saya Fakisman dari Klaten. Fakisman Klaten.
Jadi pada prinsipnya sebenarnya bagaimana ya? Bentar. Jadi Pak, jadi begini Pak, ini sederhananya begini, kita akan membuat form menggunakan Google Form yang untuk mengabsen kehadiran siswa. Formnya seperti apa? Dia bentuknya seperti ini. Bentar. Ya, tapi ini kita buat nanti untuk hadirnya sudah tercentang semua, sudah terisi semua. Jadi kalau memang semua hadir, kita tidak perlu ngeklik satu persatu lagi. Nah, dari hasil ini kan nanti kita bisa lihat responsesnya itu hari ini berapa yang hadir, hari ini berapa yang hadir, kita bisa lihat melalui Google Spreadsheet. Ini tinggal kita klik ikonnya, nanti akan muncul Google Spreadsheet. Bagaimana ini mau ininya? Nah, sebentar. Ya, akan muncul tampilannya seperti ini Pak. Di Google Spreadsheet. Aduh, nggak tahu kenapa ini kok jadi lambat ya. Ini tampilannya berupa kolom. Saya pengennya dia berupa baris. Jadi namanya itu bukan di baris di tiap kolom, tapi dia di baris. Jadi kita rubah tampilannya menjadi seperti ini di tab yang lain, di sheet yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan kita publish. Kita akan publish dengan cara file, kemudian publish to the web. Kita embed nanti ke Google Sites rencananya, bukan entire dokumen, tapi cukup di kelas volume 4 saja. Nah, ini saya akan copy. Terus saya akan buat site baru. Di Google Sites, sebentar, Google Site baru, misalnya ini. Saya akan coba buat page yang baru, misalnya 10 MIPA 3 dan nanti akan ada page baru. Nah, di sini akan saya tambahkan insert, embed yang tadi. Jadi akan saya tambahkan embednya, tapi tambahkan with kemudian 100% dan height-nya dengan 700 pixel misalnya. And next.
Sudah sesuai. Insert ya di sini. Kemudian nanti akan saya publish. Jadi ini bisa dilihat, nanti ada linknya bisa kita berikan ke orang tua atau pihak lain. Mereka bisa melihat kehadiran anaknya atau kehadiran siswa-siswa lainnya. Rekapnya juga ada. Kalau mau menampilkan grafiknya ya tinggal tambahkan grafik, nanti muncul juga semua di situ. Nah, dari form yang ini Pak, dari form yang ini kita akan kita akan buat dia menjadi aplikasi. Ini misalnya ada beberapa kelas. Kita buat aplikasinya menggunakan MIT App Inventor. Nah, seperti ini kita akan buat. Jadi, pertama, saya hanya menggunakan 2 screen. Jadi, screen 1, tampilan awal, dan form. Form itu untuk mengisi tampilan formnya untuk tiap kelas. Nah, tampilan screen 1 seperti ini. Tampilan screen 1 seperti ini, ada tulisan absensiku, terus ada 2 tombol. Karena saya tadi baru buat dua link. 10 MIPA 3 ini button, 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Nah, kemudian di screen kedua, di formnya, itu saya buatnya tampilannya begini. Nah, ini tampilan formnya ini web viewer. Jadi, saya akan masukkan link yang nanti akan tampil di sini, di web viewer itu dari atas. Sedangkan saya tambahkan satu button di sini, tombol home. Saya tambahkan satu di bawah. Lainnya itu adalah tampilan link URL yang ingin saya tampilkan. Dalam hal ini adalah tampilan formnya. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita buat dia punya programnya. Programnya bagaimana? Kita masuk di screen 1 dulu. Kita menggunakan blok di sini kalau MIT, dia bukan teks. Nah, button 1 diklik. Jadi ketika button 1 kita klik, button 1 10 3 tadi. Screen mana yang dibuka? Awalnya apa? Ini linknya, link untuk masing-masing form dari tiap kelas. Nah, ini di form 1, di form. Kemudian kita ke screen 1. Screen 1 apa yang dia lakukan? Ke form maksudnya. Ini tadi screen 1. Sekarang kita ke form. Formnya apa yang dia lakukan? Jadi ketika formnya ini teraktif, layarnya aktif untuk screen ini, maka dia akan memanggil web viewer-nya. Web viewer itu yaitu tampilan webnya. Tampilan webnya akan dipanggil. URL-nya yang mana? Nah, URL-nya sesuai nilai awal tadi. Di sini ada 2 pilihan nilai awalnya. Kalau tombol 1 yang diklik, nilai awalnya itu adalah link untuk form 10 MIPA 3. Kalau button 2 yang diklik, linknya itu nilai awalnya adalah link untuk kelas 10 MIPA 4. Jadi dia tergantung yang mana yang diklik. Itu yang nanti dia akan merujuk ke sana. Jadi URL-nya mana ya? URL-nya tergantung start value-nya yang tadi. Nah, selain form ya, selain web viewer, di sini ada juga tombol button, tombol home. Nah, tombol home-nya itu diapain? Jadi ketika ini button 1 ini tombol home, ketika button 1 kita klik, maka dia akan membuka screen lain. Apa screen yang dibuka? Screen-nya screen 1. Dia akan kembali ke sini, ke tampilan awal, ke screen 1. Dia akan kembali ke sini. Nah, tinggal kita mau pilih kelas mana lagi. Ini contoh untuk 2 kelas. Bapak bisa perbanyak menjadi 4, 5, bahkan 10 kelas, terserah Bapak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, kasih Andri. Nah, sekarang saya kembali ke ruang chat. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Tuti.
Apakah selain Google Form ada aplikasi lain yang digunakan? Kalau untuk Apakah ada aplikasi lain yang digunakan? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya. ya, kalau untuk absen saja, ya sebenarnya kalau untuk absen dengan aplikasi ini, aplikasi yang kita mau buat sendiri sebenarnya cukup dengan Google Form saja. Tapi kalau ingin Google Form-nya bisa dilihat oleh orang tua siswa, ya berarti kita Google Form kita buka Google Spreadsheet-nya. Google Spreadsheet-nya kita publikasikan ke Google Site. Google Site setelah kita publish, alamatnya kita berikan ke orang tua, jadi mereka bisa ngecek. Oke. Ya, seperti itulah. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya di Pak Wan ya. Oh, ini juga ada sebenarnya tadi sudah diperlihatkan sama Pak Yandri ya, dari Pak Hamsar. Tunjukkan juga Google Site-nya Pak Yandri yang untuk menampilkan hasil absensi. Ini tadi sudah ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Wayan. Bagaimana untuk app di iPhone? App-nya iPhone, Pak. Bagaimana katanya? Kalau App Inventor ini yang saya pernah dengar itu, yang saya pernah baca, saya pernah dengar. Ini punya Google sebenarnya. Jadi bukan punya kampus, bukan punya MIT, bukan punya Google. Tapi dalam perjalanannya diserahkan ke MIT, jadi MIT yang kembangkan. Nah, karena punya Google, ya hanya untuk Android. Jadi memang ini spesialis untuk Android. Saya belum tahu apakah ada aplikasi ketiga yang bisa kita rubah dari sini, bisa dia merubah menjadi, bisa diaplikasikan ke iPhone. Saya nggak tahu, saya belum nyari sampai sana. Jadi saya belum tahu. Oke. Saya menggunakan GitHub kayak gitu mungkin bisa itu. Kalau GitHub kan ada pilihan mau dijadikan apa itu ada. Cuman nggak tahu apakah dari sini bisa apa enggak, saya belum tahu. Tapi kayaknya bisa sih GitHub. Oke. Pak Bayu mungkin itu jawaban dari Pak Yandri. Nah, sekarang saya beralih ke nanya langsung. Ini ada Pak Rahmat. Pak Rahmat, silahkan. Mic-nya sudah diaktifkan, bisa langsung bertanya ke narasumber. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, saya ke penanya lain. Di sini ada Ibu Lili Kartikawati. Silakan Bu Lili Kartikawati, jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, silakan. Bu Lili. Bu Lili. Silakan tanya ke narasumber. Oke, saya ke apa ini? Ada Pak Imron. Pak Imron, silakan. Oh iya Bu, halo. Ya silakan Pak, langsung ke narasumber. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya ini mengenai masalah Google Form. Waktu masuk di Google Form Pak Ian, apakah melalui Office 365 atau langsung saya klik Google Form? Yang kedua adalah saya penasaran dengan aplikasi MIT ini di HP, cuma saya enggak muncul ya. Ya, makasih Pak. Oke Pak, ini pakai Google ya Pak, jadi nanti langsung ke forms.google.com saja Bu. Ini bukan Office 365 tuh kalau tidak salah punyanya Microsoft itu. Sedangkan ini kita pakai terus fitur-fiturnya Google, jadi nanti tidak perlu ke Microsoft-nya, ke Office 365-nya, tapi langsung ketik saja
forms.google.com. Kemudian tadi yang kedua itu apa ya tadi Pak? Lupa sih. Ini apa? Untuk masuk di HP Android langsung aplikasi dengan absensiku ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, cuma untuk diperlihatkan. Oh ya, untuk kalau mau buat aplikasi ini sebenarnya kan ada yang tadi saya minta di awal diinstal ya, tapi tidak perlu yang diinstal itu sebenarnya hanya untuk menampilkan tampilannya di HP, bukan untuk kita membuat aplikasi di HP sebenarnya. Jadi ketika kita sudah buat di laptop, di web browser maksudnya, di browser kita sudah buat, sebelum kita install itu kita bisa simulasi. Nah, simulasinya pakai aplikasi yang kita install di Play Store itu, MIT Companion itu. Tapi itu bukan untuk membuat sebenarnya. Kalau buatnya tetap di browser. Atau di ya Pak? Tetap masuk di aplikasi MIT itu Pak ya, kalau untuk masuk di HP-nya nanti. Ya, kalau ini masih masih share ya. Jadi masuknya nanti di AI2 appinventor.meet.edu. Iya. Ya. Atau masuk lewat MIT juga boleh, misalnya ini apa? appinventor.mit.edu ya. Ini juga bisa nanti baru create apps. Itu juga bisa. Oh iya, oke Pak ya, makasih Pak Yan. Sama-sama Pak. Bapak Ibu ini sebenarnya sudah ada videonya, cuman saya belum sempat upload. Tadi mau upload tapi kayaknya jadi lambat laptopnya, jadi akhirnya sudah saya batal. Saya pending dulu uploadnya, videonya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini di YouTube.com Yandri Siono ini Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat videonya, ada 3 video yang jadi pertama membuat form dulu, yang kedua itu kita pindahkan ke Google Site, kemudian yang ketiga itu kita buat APK-nya. Google Sheet ya, bukan Google Site, Google Sheet. Di spreadsheet-nya. Ada lagi Bu Mesuri? Ini masih ada partisipan yang mau bertanya. Sebenarnya ini waktunya sudah lewat 10 menit ya. Bagaimana Pak Yandri? Kita selesai sudah sampai di sini saja ya, karena sudah lewat 10 menit saya lihat ini. Saya sih nggak apa-apa Bu, ya tergantung yang lain aja, tergantung Ibu, mungkin Ibu sudah sampai. Kalau saya nggak masalah. Mungkin kita tutup dulu, kemudian nanti kalau masih ada yang bertanya bisa langsung bebas bertanya sama Pak Yandri. Karena sudah lewat waktunya ini Pak. Nanti kalau ditutup nanti siapa yang moderator Ibu? Ya? Kalau ditutup nanti siapa yang moderator? Ibu juga tetap ya berarti ya? Iya, insya Allah. Oke, bagi yang belum sempat dijawab pertanyaannya bisa nanti di sesi bebas setelah Vicon ini ditutup ya. Oke, demikianlah kegiatan Vicon Lontara malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya selaku host juga tim Lontara mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur PSMK yang telah memfasilitasi dengan webnya. Terima kasih kepada Ibu Bumi Tira Lestari yang selalu setia membantu dan mensupport kami. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah meramaikan kegiatan Vicon hari ini. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.